Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video aku kali ini, aku akan ngobrol bareng salah satu teman aku yang dia tuh sebenarnya fresh graduate dan udah banyak banget apply kemana-mana nih. Nah, aku mau ngobrol-ngobrol bareng sama dia seputar gimana sih perjuangan dia apply di beberapa company. Tuh. Nah, mungkin dengan ngobrol-ngobrol aku bareng teman aku ini bisa jadi motivasi kalian juga bagi yang mau cari kerja atau bagi kalian para job seeker, biar tahu juga gimana sih mungkin cara apply-nya, kemudian motivasinya ya, biar kalian punya motivasi lah untuk apply kerja. Bagi kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya. Hai Caca. Hai. Oke guys, kita balik lagi nih ngobrol-ngobrol sama Caca. Jadi mungkin kita tanya-tanya dulu ya, Caca kegiatannya sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau sibuk sih masih sedikit sibuk konten ya, tapi untuk weekend sih kayak Sabtu Minggu tuh masih sibuk konten. Kalau sampai Jumat tuh alhamdulillah aku udah masuk kerja sih dari minggu ini. Oke, berarti Caca sekarang udah kerja ya. Oke, berarti sekarang Caca udah kerja ya. Sebenarnya kan kemarin itu baru banget ya Ca lulus ya, fresh graduate nih. Nah, sebenarnya lo udah berapa banyak sih apply kerjaan dan udah ke berapa company, berapa lama? Mungkin boleh lo ceritain nggak nih apa pengalamannya? Oke, boleh. Kan gue itu selesai sidang itu kan tanggal 8 Maret ya, 2021. Nah, cuman kayak emang dia itu kayak udah selesai sampai revisi ini mulai sampai akhir Maret. Nah, setelah akhir Maret itu kan itu ya bulan Ramadan, sudah kayak gitu deh, mau istirahat dulu, biar kayak capek ya kuliah, skripsi gitu, kayak pengen kayak istirahat dulu. Nah, akhir bulan Ramadan, waktu itu kan kayak akhir Mei itu baru apply. Nah, untuk apply udah banyak banget itu. Kebetulan kan gue kan emang biasanya SIM IT dan emang dari perusahaan yang startup gitu loh, startup atau enggak perusahaan-perusahaan yang berkembang di bidang IT atau membutuhkan IT gitu. Nah, itu udah apply dari Tokopedia, Lazada, TikTok Indonesia, terus apply Halodoc, Telkom. Gue juga udah nyoba. Telkomnya itu bukan Telkom yang pusat ya, tapi namanya itu ada anaknya Telkom, namanya itu Kodek. Terus gue juga apply di OLX, ini L'Oreal juga tuh, Zalora. Wah, udah banyak banget gitu, kayak sampai hopeless gitu loh waktu itu, karena gue tuh sampai nyoba kayak ke luar negeri gitu loh, kayak mereka kan ada, kan kebetulan kan gue apply-nya di Kalibar ya, di Kalibar tuh ada tulisannya remote work by remote gitu kan, jadi bisa WFH. Gue mikir ya nggak apa-apa kan ya dicoba gitu loh. Kebetulan gue apply di Filipina, di Filipina gitu kan, gue coba nih karena bisa remote, ya mana tahu kan dari gue di sini di Indonesia kerjanya di Twitter nggak tahu ya kenapa bisa dan kenapa nggak bisa gitu. Terus mereka kasih tahu nggak bisa ya, ini kesulitan di Filipina. Sempat coba di Malaysia juga bahkan terus karena di Malaysia itu lowongan itu banyak dan yang apply itu nggak sebanyak di Indonesia gitu loh. Kan bisa dilihat tuh waktu kan apply-nya di Shopee-nya di Shopee Malaysia, apply via LinkedIn. Di LinkedIn itu kan terlihat tuh kan kita mau apply apa, yang udah apply kesini itu cuma puluhan gitu. Nah, sedangkan di Indonesia tuh udah ratusan gitu, ratusan malah ribuan kadang di Shopee Indonesia nih. Saya hopeless gitu kan, cuma kayak yaudah deh apply gitu kan, sampai bingung dan kayak capek gitu kan. Nah, untuk interview sendiri nggak banyak sih sebenarnya. Kayak kalau untuk interview aku tuh udah nyoba di Ruang Bumi, Zenius, Shopee, sama apa ya? Sama Astra Pay. Nah, itu doang sih, masih tergolong dikit. Untuk psikotes itu ada di Astra, Shopee, ikut psikotes di Telkom itu Kodek, Telkom. Nah, yang dipanggil kan dikit, ya bener-bener dikit banget gitu. Karena kebanyakan perusahaan sekarang itu emang nyari untuk fresh graduate itu butuh experience 1-2 tahun. Mau nggak mau intern dong. Nah, nyari intern lagi. Nah, sedangkan butuh berusaha nyari yang udah staff gitu. Kontrak pun is oke, tapi udah jadi staff gitu. Udah tadi intern lagi, soalnya di kampus sendiri kan udah intern setahun ya, soalnya masih intern lagi gitu kan. Nah, udah nyari, ya emang kelihatan gagal atau nggak ditolak dari awal ya. Nyoba MT juga tuh, MT di beberapa
ditolak di awal karena katanya belum sesuai kualifikasi gitu. Pokoknya banyak ditolak juga, banyak juga yang dari kabarin, banyak banget malah dari kabarin karena hampir tiap malam itu aku apply apapun yang ada tuh aku apply gitu, kayak nggak ada follow up lagi gitu, kayak ya udah dibiarin aja tiba-tiba mereka nggak nerima orang lagi untuk nge-apply, tiba-tiba udah post karena udah penuh gitu. Kayak kadang mikir juga kayak jadi CV gue selama ini nggak direview atau gimana gitu kan, jadi mungkin kita tuh udah jalannya masing-masing gitu loh. Terus kalau untuk fresh graduate sendiri ya sebenarnya itu carinya itu apa ya, kalau sebisa mungkin sesuai kualifikasi aja. Kalau misalkan belum pernah magang atau mempunyai experience, lebih baik carinya itu intern dulu. Dia nanti ada sebagai intern terus sebagai loncatan ke depan untuk dapat kerja gitu. Karena banyak banget nih teman-teman yang pengen kerja tapi ternyata masih apa ya, belum ada pengalaman. Nah lebih baik intern terlebih dahulu karena banyak banget sih intern yang di pasaran. Dan intern pun awalnya sekarang paid dan kerjanya juga di rumah. Kan kalian tinggalnya di mana gitu jauh, pengen ada pengalaman bisa nyoba intern gitu. Terus bikin aktif sih di sosial media buat nyari kerja kayak LinkedIn sama di Kaliber, karena aku di Kaliber itu sempat 3 kali ditawarin kerjaan. Kalau untuk ditawarin ini case-nya kita belum tentu terima ya. Nah aku cuma nawarin kalau kamu nih cocok profilnya sama diperhitungkan, mau nggak apply di posisi ini, kalau mau tersedia apply deh gitu. Kita tetap mengikuti proses tahapan masuk mereka kayak psikotes, dan interview, HR dan lain-lain gitu. Jadi bukan kok di offer orang di Kaliber di LinkedIn kita mesti terima enggak gitu, tapi harus tetap mengikuti proses. Nah di LinkedIn pun aku kan nggak aktif nih, akhirnya nggak posting sih, cuma like doang gitu kan, dan lihat apa sih yang buka lowongan gitu. Nah kalau di LinkedIn sendiri pun aku juga dapat beberapa tawaran dari OLX, Indodax, sama beberapa lain itu. Nah cuman kan itu emang tahapan dari awal. Nah kalau kemarin itu aku ketemu Shopee karena aku emang pengen banget bisa bekerja di startup tuh loh. Apalagi kan Shopee gitu kan, dan sih karena Shopee tuh. Jadi kalau dari aku sendiri fresh graduate jangan takut deh untuk apply. Jangan dipikirin tesnya bahasa Inggris dulu, takut tesnya bahasa Inggris, takut nanti gini. Ya kalau takut kapan dapatnya gitu. Iya betul. Banyak banget yang takut apply karena bahasa Inggris gitu. Karena dikit-dikit pasti tanya, ini bahasa Inggris nggak tesnya, ini ntar soalnya bahasa Inggris nggak. Ya sebenarnya interview itu nggak semenakutkan itu gitu, nggak semuanya bahasa Inggris. Kalau kita nggak bisa jujur aja ya kan, kita kayak mereka nggak bakal nilai bahasa Inggris kita, ini grammarnya bener nih gitu, aksennya bener nih, enggak gitu. Soalnya mereka dia paham, mereka tahu kita bisa bahasa Inggris. Untuk secara dari HRD pasti juga begitu kan. Betul. Jadi itu sebenarnya banyak banget fresh graduate atau maupun orang-orang yang masih cari intern pun tuh takut kayak, kak ini ya bahasa Inggris ya, ini pakai bahasa Inggris mundur kayak gitu. Sebenarnya tuh yang penting kita tuh apply aja, beraniin diri dulu, nanti urusan interview pakai bahasa apa tuh belakangan gitu sih sebenarnya. Dan sebenarnya kalau misalkan ngomongin bahasa Inggris ini mostly udah company tuh semua pakai bahasa Inggris nggak sih, Ca? Ya kan, lo kebanyakan diproses pakai bahasa Inggris kan. Jadi tuh bahasa Inggris sebenarnya is a must. Cuma ya kalau misalkan lo nggak bisa banget juga nggak apa-apa. Cuma ya dicoba lah gitu ya. Jadi emang lebih berani ya, Ca ya. Karena kalau nggak dicoba, kapan kita tahu proses rekrutmen itu seperti apa gitu. Apalagi yang nyari yang mungkin startup atau perusahaan besar, pasti kita harus bahasa Inggris gitu. Nah ada perusahaan yang masuk itu tesnya TOEFL bukan psikotes. Jadi emang zaman sekarang itu bahasa Inggris penting banget gitu, tapi nggak ya harus lo fluent banget, lo mau pakai accent UK, British gitu atau Amerika. Jadi kayak ya udah, pokoknya lo ngerti, lo bisa ngomong, udah gitu aja, jangan mikirin grammarnya dulu. Karena HR pun pasti ngeliat, ini anak bisa bahasa Inggris, ini anak paham bahasa Inggris gitu sih. Tapi emang ada juga, pokoknya di beberapa kali interview itu ada yang benar-benar interview tuh full bahasa Inggris, nggak bisa mix, benar full bahasa Inggris. Ya kita harus pede aja dengan bahasa Inggris kita gitu, walaupun salah
Gak apa-apa, pede aja. Pasti mereka tahu kalau mungkin anak ini nggak bisa, tapi dia berusaha mencoba. Pasti masih ada peluang buat gitu daripada kita mencoba dari awal nggak tahu nggak tahu pola interview itu gimana kita mau maju gitu. Betul-betul, lebih baik kita mencoba terus gagal daripada kita nggak mencoba sama sekali gitu ya. Iya, karena emang banyak banget nih, kan aku kan emang job seeker banget nih dulu. Jadi aku fokus menjadi job seeker, aku tuh pasti kalau ada, aku tanya nih ke sahabat-sahabat aku, kamu maunya itu posisi apa? Misalkan dia pengennya posisi UI UX gitu, ngedesain. Kalau aku nyari kerja dan nemu, aku send tuh ke temen aku. Tapi ada juga beberapa orang yang respon gini, ya nggak deh, takut interview bahasa Inggris gitu. Enggak deh, ini tesnya ribet deh kayaknya gitu. Aduh, ini itu jadi kebanyakan takut. Nah, menurut aku ternyata jadi jangan takut gitu. Karena interview nggak semenyeramkan itu, nggak semenyeramkan waktu sidang. Iya, betul-betul. Semenyeramkan waktu sidang gitu. Bener, sebenarnya sih beraniin aja apply dulu ya, belakangan tuh mau diproses atau enggak gitu. Iya, gitu. Karena aku pun keterima setelah interview berkali-kali gitu, berkali-kali di perusahaan Shopee, interview berkali-kali di perusahaan lain, sampai aku tuh kayak mendapatkan gambaran, oh pola HRD itu kayak gini loh, oh pertanyaan basic HRD itu kayak gini, walaupun nggak bisa sama kan, pasti ya untuk pertanyaan itu kayak ya perkenalan diri, motivasi masuk perusahaan itu apa gitu kan, kayak kenapa milih posisi ini gitu. Ini untuk HR ya, untuk user mah itu udah lebih mendalam. Terus nanti ditanya kayak apa nih yang kamu tahu di posisi ini gitu, atau enggak kayak kamu tahu nggak kerjaan di posisi itu ngapain aja gitu, kamu ada pengalaman nggak di posisi ini gitu. Paling nggak secara basic bakal kayak gitu untuk HR, nggak bakal jauh dari itu. Jadi sebenarnya semakin banyak kita gagal, semakin banyak insight yang kita dapat gitu ya, Ca ya. Jadi kita makin belajar, makin nanti ke depannya makin lebih baik lagi, dan akhirnya bisa sampai keterima gitu. Bener banget, karena awal-awal tuh nervous banget, terus nggak tahu mau jawab apa gitu, kayak gitu. Mau ngapain nih gitu, walaupun kita tuh udah dapet gambaran, tapi kita tuh nggak tahu gitu, secara langsung kita nggak tahu pola pertanyaan itu gimana. Cuma kalau kita udah nyoba sekali, 2 kali, 3 kali deh minimal, kita udah dapet pola pertanyaan mereka harus seperti apa, dan pasti prepare kita tuh bisa lebih matang gitu. Yes, betul. Jadi guys, intinya jangan takut, kalian tuh berusaha aja untuk apply apapun, tapi tetap sesuai passion ya, Ca, untuk posisinya. Terus baca juga kualifikasi dan requirement-nya seperti apa. Soalnya banyak juga nih, misalkan kualifikasinya apa, misalkan mereka tuh minta yang associate yang udah 3 tahun pengalaman, tapi kita nggak punya pengalaman, kita apply gitu kan, kayak sebenarnya kan sayang lagi ya kita tiba-tiba apply gitu. Buang-buang waktu gitu. Sesuai kualifikasi ya, kayak mending sesuai kualifikasi aja gitu. Kalau emang belum sesuai, coba di intern dulu, karena intern sekarang banyak banget buka. Iya, benar-benar banyak banget, juga ada kampus Merdeka kan ya kalau nggak salah. Nah itu lebih cocok untuk anak-anak yang masih kuliah ya, biar lebih mengembangkan koneksi melalui intern gitu. Karena intern itu menurutku penting banget. Kalau emang kalian mau kerja di big company, multi company, atau BUMN gitu, atau startup, itu intern itu penting banget. Yes, betul. Nah, Ca, terus kan lo sebenarnya banyak nih apply ya ke berbagai company gitu. Nah, CV yang lo pakai ini harus ATS friendly atau enggak sih? Kalau dibilang ATS friendly itu enggak juga ya, bukan yang benar-benar ATS friendly, tapi setidaknya CV gue itu bisa dibaca, tulisan itu nggak aneh-aneh gitu, maksudnya kayak nggak bergaya-gaya yang susah dibaca, pokoknya ya basicnya aja sih pasti Times New Roman, maksudnya kayak untuk fontnya ya, atau pokoknya jelas dibaca, terus nggak colorful banget, kayak jangan warna-warni banget, kecuali lo anak di cafe, emang mau apply kreatif, oke. Memang kalau untuk formal, mending bener-bener kayak polosan gitu, warna itu jangan terlalu rame, kalau bisa dibaca, terus masukinnya yang paling penting aja gitu, yang real ya, karena ada itu nih kadang yang pernah gue lihat CV orang gitu, kayak masih masukin berat badan, hobi, gitu. Nah menurut gue itu gak penting gitu, karena untuk kerja pun kecuali kerjaannya membutuhkan hal tersebut, info tersebut, cuma untuk secara general gue apply itu nggak ada gitu. Dan pokoknya penting itu
nama, kontak kita untuk education pun cukup dari SMA sih, SMA sampai kuliah, udah itu deh cukup, nggak usah sampai dari TK, SD, SMP gitu, usah kepanjangan, mending dari SMA, kuliah, terus experience, magang, apa internship, kerja itu boleh masukin, atau experience organisasi gitu. Nah itu simple aja, yang penting bisa dimengerti orang, HR pun bacanya enak, paham gitu. Dan kok bisa CV itu juga ngeliatin apa ya, kayak menjual diri kita itu loh, kayak ada penjelasan kayak kita tuh apply, kita tuh punya pengalaman di bidang pengajar, udah kita jelas tuh kita tuh mengajarnya apa gitu, kita tuh mengajarnya di sini, waktu itu kita kita tuh handle anak TK, SD, SMP gitu. Jadi yang gak penting kayak kayak tinggi badan, berat, lah, hobi itu gak penting gitu, gak usah dimasukin gitu, dan jangan terlalu kaku gitu aja sih. Untuk CV ya seenaknya aja sih, tapi lihat lagi nih, kalau emang perusahaannya butuh yang benar-benar seformal mungkin, ya bisa diikutin di internet contoh seperti apa. Kalau aku sih biasa aja, nggak terlalu formal, nggak terlalu heboh, pokoknya sederhana, simple aja gitu. Yes, betul. Dan kalau misalkan kalian masih bingung gimana sih caranya bikin CV, udah ada di video YouTube aku juga ya sebelumnya, bisa di sini di atas. Oke guys, itu tadi ngobrol-ngobrol aku bareng Caca. Jadi bagi kalian yang mungkin masih struggle nih untuk apply kerja, kuncinya adalah kalian harus konsisten dan jangan takut untuk apply karena bahasa Inggris gitu. Jadi jangan terhalang karena nanti akan prosesnya pakai bahasa Inggris atau apapun gitu. Yang penting tuh kalian harus berani untuk apply aja dulu. Yuk, apply sebanyak-banyaknya. Semoga dengan video tadi juga kalian bisa termotivasi, dan bagi kalian yang suka dengan video aku jangan lupa like, dan bagi kalian yang mungkin punya pertanyaan maupun saran kalian bisa cantumkan di kolom komentar. So, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!